Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang selanjutnya, Ibu akan membacakan presensi terlebih dahulu. Oke, semuanya sudah masuk kecuali Mbak Husyal ya. Kemudian sebelumnya selamat datang di kelas 9 ini. Kalian sudah melewati berbagai banyak ujian dan sebentar lagi kalian sudah lulus ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat gak di kelas 8 kemarin kalian belajar apa? Lupa, Bu. Belajar menghargai diri sendiri, Bu. Oke, Ibu akan mengaitkan dengan materi kita hari ini. Ketika kalian kelas 8, kalian ingat gak kalian belajar bagaimana kesederhanaan, gaya hidup hemat? Ingat? Ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang apa ini? Ada yang bisa menyebutkan? Optimisme. Oke. Kemudian di pembelajaran ini, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi konsep-konsep optimisme dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53 serta hadis terkait secara akurat. Kemudian Ibu akan memberikan sedikit pengayaan terkait ilmu tajwid. Untuk hukum bacaan Al-Ladina, ada yang tahu? Kakana? Oke. Untuk Mbak Kania, yang ala itu bacaan apa? Baca ismul fasil. Oke. Untuk yang Anfusihim, Mbak Sinta? Ifa. Habibie. Ifa Habibie. Oke. Untuk La Taqnatu, Mbak Anissa? La Taqnatu bacaan? Oke. Kemudian Mir Rahmatillah, Mbak Fatin? Idgham bila gunnah. Oke, semuanya sudah paham ya, kira-kira ya? Sudah ya? Sudah. Insyaallah. Kemudian kita akan lanjut ke materi kita pada pagi hari ini. Sebenarnya apa itu optimisme? Ada yang tahu definisi umumnya deh? Pengetahuan umum kalian tentang optimisme? Berprasangka baik, berpikir positif, Tidak menyerah. tidak menyerah. Meyakini takdir Allah. Oke. Oke, semuanya benar ya. Jadi dalam Islam, optimisme itu adalah sikap yang berpandangan positif terhadap kehidupan dengan berkeyakinan bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Ini termasuk keyakinan bahwa setiap ujian itu memiliki hikmah dan tujuan yang baik. Jadi ketika kita menghadapi ujian, kita harus yakin bahwa Allah itu sebenarnya menyimpan skenario yang baik untuk diri kita, seperti itu. Kemudian untuk apa sih kita bersikap optimis? Yang pertama adalah untuk meningkatkan iman dan takwa. Jelas ketika kita beroptimis dan kita berprasangka baik pada Allah, kita akan merasa bahwa oh ternyata Allah itu benar-benar baik. Kita benar-benar diberikan skenario yang baik dan iman dan takwa kita otomatis akan naik. Seperti itu, paham semuanya? Kemudian untuk membangun hubungan sosial yang baik. Ketika kita melihat seseorang dengan penampilan yang mungkin menurut kita kurang mengenakan, kita masih berprasangka baik. Mungkin di balik hal itu orang itu sudah menjalani atau melewati banyak hal dan kita tetap berpositif thinking dan dengan memiliki hubungan yang baik dengan dia, maka hubungan habluminanas kita dengan orang itu akan menjadi baik dan insya Allah ukhuwah kita akan terjaga. Sampai sini paham? Baik, yang terakhir adalah untuk mendukung kesehatan mental. Kalian tahu nggak sih sebagian besar dari penyakit itu berasal dari pikiran? Ya. Oke, nah kenapa penyakit itu berasal dari pikiran kebanyakannya? Karena semuanya berawal dari pikiran pengaruh perbuatan. Karena tidak berpikir positif, karena mereka selalu pesimis dan mereka selalu menganggap bahwa kehidupan itu hanyalah ya sudah yang datar-datar saja, mereka hanya menjalani sesuai dengan kehidupannya, kayak tidak ada progres, tidak berpikir ke depan, tidak ada visi misi seperti itu. Jadi ketika kita membandingkan orang yang memiliki kesehatan mental yang baik dan tidak, itu pasti rasa optimisme pada orang yang memiliki mental yang baik itu pasti akan lebih besar dan jika dibandingkan dengan orang memiliki kesehatan mental yang buruk itu pasti akan lebih kecil, seperti itu. Sampai sini paham? Nah, kemudian bagaimana cara kita menggapai rasa optimisme itu? Yang pertama adalah dengan bersyukur sesuai dengan surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum.
Wala in kafartum inna adabi rabbi lasyadid. Nah, ketika kita semakin bersyukur dan semakin kita berpikir bahwa Allah akan mengganjar kita lebih baik, maka rasa optimis, rasa kebahagiaan di hati kita tuh akan meningkat seperti itu. Kemudian berdoa dan bertawakal. Ketika kita memperbanyak doa, memperbanyak rasa tawakal kita terhadap Allah, kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kita menyerahkan hati kita kepada Allah, maka insya Allah hati kita tenang, positif, dan semakin optimis. Kemudian memperbanyak amal soleh. Ketika kita memperbanyak amal soleh, insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang lebih, dan itu akan membuat kita berpikir bahwa Allah itu sebenarnya maha baik, Allah itu maha pengampun. Kemudian ada rasa berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, maka insya Allah apa yang kita lewati, apa yang kita jalani itu akan lebih mudah dibandingkan dengan orang yang awalnya itu sudah pesimis duluan. Kemudian yang terakhir, mengambil pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Contohnya adalah si Korun yang tertimbun dengan hartanya sendiri karena dia kufur dengan nikmat Allah, seperti itu. Kemudian Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk membaca. Mbak Kania, silahkan. Baca Arabnya aja. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Allah yaghfiru jami'an wal ghafur. Mbak Najmi, tolong bacakan artinya. Ya, kata-kata Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Tentunya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, terima kasih. Kemudian untuk asbabun nuzul atau penyebab turunnya Al-Quran itu, ayat itu. Yang pertama adalah keraguan terhadap pengampunan. Seperti yang sudah dijelaskan pada surat Az-Zumar tadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Maksudnya di sini keraguan, jadi orang-orang yang melampaui batas ini merasa pesimis, merasa minder bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Padahal sebaliknya, innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, kita pasti akan diampuni oleh Allah. Jadi kita harus optimis. Kemudian yang kedua adalah perbandingan dengan agama lain. Maaf, itu kurang kelihatan. Kalian ngerasa nggak agama Islam tuh sedikit strict dalam ajarannya? Tidak. Tapi sebagian orang itu menganggap bahwa ajaran Islam itu strict jika dibandingkan dengan agama lain seperti Kristen. Kristen itu ibadahnya tuh cuman seminggu sekali. Nah, jika kita bandingkan dengan agama lain, itu mereka keberatan nih. Kenapa agama lain itu nggak se-strict agama Islam gitu? Nah, keraguan itulah yang memunculkan si pemaksiat itu ragu untuk bertaubat. Makanya Allah menurunkan surat ini atau ayat ini. Kemudian adalah pengaruh lingkungan. Ketika seseorang tinggal di lingkungan yang banyak orang maksiat dengan banyak orang yang mengadakan pengajian, kira-kira kita lebih gampang taubat mana? Di mana? Di pengajian kan? Berarti pengaruh lingkungan itu memiliki dampak yang besar ketika kita hendak bertaubat, seperti itu. Kemudian ada hadis yang berkaitan dengan optimisme. Silahkan Mbak Sakana bacakan. Ima'atan walakin wabinu Mbak Yasmin, tolong bacakan artinya. Nah, kalian berkata, jika mereka berbuat baik, maka kamu akan berbuat baik. Dan jika mereka berbuat lebih, maka kamu akan berbuat. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak apa arti ima'ah itu? Orang yang Ada lagi? Ada pendapat lain? Oke, jadi ima'ah itu orang-orang yang, benar kata Mbak Yasmin, orang-orang yang ikut-ikutan tapi tanpa ada alasan yang jelas kenapa mereka mengikuti seseorang gitu. Kemudian apa asbabul wurud atau kenapa hadis ini diturunkan? Yang pertama adalah prevalensi pengikutan buta atau tablet yang seperti Mbak Yasmin katakan tadi.
orang-orang di zaman Nabi itu cenderung suka mengikuti orang-orang yang hebat, orang-orang yang tergolong tinggi di sana, tapi tidak tahu bagaimana seluk-beluk orang tersebut. Jadi cuman mengikuti orang-orang petinggi aja. Kayak kalau kita bilang zaman sekarang tuh FOMO ya, fear of missing out. Kemudian ada takut akan kesesatan. Nabi itu takut jika orang-orang yang mengikuti si orang sesat ini, si orang-orang yang ditaklidkan ini, mereka akan jadi sesat. Mereka akan menjalankan hal-hal yang penuh kemaksiatan. Jadi Nabi takut, kemudian beliau bersabda seperti itu. Kemudian adalah adanya perlunya karakter mandiri. Orang-orang taklid itu cenderung tidak mandiri dan tidak memiliki pendirian yang teguh. Kenapa? Karena dia ikut-ikutan tanpa tahu apa sebabnya, kenapa dia mengikuti orang itu seperti itu. Kemudian untuk menghindari ketidakadilan, Rasulullah itu sangat tidak suka akan ketidakadilan dalam suatu kaum. Jadi ketika kita nggak tahu ya orang itu sebenarnya itu adil apa enggak. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, jadi sebaiknya kita menghindari taklid. Mbak Fatin bisa maju ke depan. Ini aja. Jadi gini, Ibu minta kalian untuk berdiskusi dengan teman sebangku kalian tentang apa yang terkandung dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53 ini dan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi ini. Ibu beri waktu 3 menit ya. Ada yang kesusahan? Mbak Mauki kesusahan? Yang bagian mana? Maknanya terserah kita. Iya, sepaham kalian. Kalian harus berdiskusi ya. Mbak Sakana, Mbak Yasmin ada kesusahan? Tidak, Bu. Oke. Mbak Sinta, Mbak Najmi ada kesusahan? Tidak. Mbak Kania sama Mbak Nisa sudah selesai ya tadi pertama ya? Sudah selesai semua? Oke, sekarang Ibu minta satu perwakilan dari setiap kelompok untuk maju dari hadis satu dulu ya, satu dulu. Kemudian yang surat satu. Mbak Fatin sama Mbak Kania yang maju. Aku Iya, surat. Surat ini kan, Bu. Iya. Kita beli link. Yuk. Ayo maju. Kira-kira apa nih maknanya dari yang surat dulu? Oke, jadi dari surat ini kita itu bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita itu apa ya, kita kan punya syariat. Nah, jangan sampai kita itu melampaui syariat Allah gitu. Kita boleh bersenang-senang, tapi harus ingat ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lewati. Dan kalau seseorang itu melewati batasan syariat, harus segera bertobat kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, terus yang selanjutnya di sini tuh dari ayat ini kita tuh belajar atau bisa mengambil faedah kalau kita tuh harus berjuang, jangan sampai berputus asa, karena rahmat Allah itu luas. Kita tuh harus yakin sama ketentuan Allah, pasti ada cerita atau hikmah dari sesuatu yang terjadi gitu. Jadi jangan mengikuti apa yang kita senangi saja, bisa jadi yang kita nggak suka itu juga baik buat kita gitu. Terus ya. Oke, makasih Mbak Fatin. Kemudian Mbak Kania silahkan dijabarkan makna hadis yang terkandung. Jadi Bu, dalam hadis ini itu dijelaskan kalau kita itu nggak boleh jadi orang yang imah. Jadi kita itu nggak boleh kalau misalnya ada orang baik kita ikut baik. Kalau misalnya orang itu berbuat buruk kita malah ikut-ikutan buruk. Tetapi kita itu harus menjadi diri kita sendiri dengan versi terbaiknya. Nah, kita harus selalu berpikir optimis, berprasangka baik terhadap Allah maupun berprasangka baik terhadap manusia. Dan kita itu harus selalu menjaga hablum minallah dan juga hablum minannas. Terus kita juga harus mengontrol. Kan di sini kan kita tidak boleh menjadi orang yang imanah. Berarti kita juga harus mengontrol diri terhadap hawa-hawa nafsu ataupun perbuatan buruk. Nggak boleh kalau misalnya ada nih orang maksudnya dia orang itu kita lihat dia berbuat buruk dan malah membanggakannya. Nah, kita nggak boleh ikut-ikut. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang berbuat baik terus kita juga ikut-ikut. Tapi kalau karena kita iri itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita lihat orang itu baik terus kita ikut karena kita termotivasi, itu yang boleh. Oke, terima kasih Mbak Kania dan Mbak Fatin. Kemudian untuk kelompok surat, silahkan siapa yang menjadi perwakilan? Siapa yang maju? Kelompok hadis Mbak Sinta. Oh, Mbak Najmi. Yang kelompok surat? Mbak Sakana ya? Iya. Silakan maju. Oke, Mbak Sakana. Silakan.
Apa kandungan dari surat ini? Jadi kandungan dari surat ini adalah apa namanya, bahwa kalau misalkan Allah itu menegur sama hamba yang sedang berputus asa atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu yang mereka itu berputus asa karena udah melakukan terlalu banyak kesalahan. Terus Allah kayak negur ini, itu enggak yang mumpuni kok. Oh, intinya kita udah berputus asa atas nama Allah karena Allah sejauh apapun kita melangkah jauh dari jalan tempat kembali. Masya Allah. Kemudian Mbak Nazmi, silahkan. Apa kandungan dari Jadi hadis ini? hadis ini kita janganlah menjadi orang yang imaah, bagaimana? Sebagai jika mereka membuat baik, kita ikut baik. Terus jika mereka membuat keburukan, jadi kita ikut keburukan. Kita tidak boleh menjadi sebagai itu karena itu tidak baik ya. Terus jadi kita harus memikir optimisme, terus prasangka kepada Allah gitu. Oke. Oke, udah. Makasih Mbak Sakana dan Mbak Najmi. Tepuk tangannya. Oke, jadi Ibu akan menambahkan sedikit terkait isi dan makna tentang surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53 adalah ayat yang sangat indah dan penuh makna. Ayat ini mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami ayat ini, kita akan semakin yakin akan kasih sayang Allah dan berusaha untuk menjadi hambanya yang lebih baik. Kemudian untuk implementasi hadis ini mengajarkan kita untuk kuat, berempati, jujur, dan sadar, fokus pada hal-hal positif dan bersyukur akan membantu kita jadi lebih optimis. Ibu rasa kalian sudah paham dengan materi ini. Selanjutnya kita akan melakukan asesmen ya. Silakan di scan barcode-nya. Ibu mulai ya, 1, 2, 3. Sudah selesai ya? Wiwi kok hilang? Kalau dia dari tadi aku rekan 3 loh. Masya Allah, tepuk tangan buat Mbak Yasmin. Bu, yang juara 3 dapat hadiah nggak, Bu? Dapat dong. Ya. Rata-rata 63, rata-rata nilai 63. Oke, kita sudah memasuki akhir pembelajaran. Bagaimana pembelajarannya, seru? Insya Allah dapat dipahami ya. Iya. Nggak susah kan? Tidak. Jadi kesimpulannya apa? Harus Selalu optimis dan tidak menyerah. Harus husnuzon. Oke. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang toleransi. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada tutur salah kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haqqa sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.